teman-teman semuanya, kembali lagi nih dengan William. Dan gimana kabar teman-teman semuanya pada hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Nah, di video kali ini William akan membagikan info mengenai cara perbanyakan jamur tempe dengan menggunakan beberapa daun, yaitu seperti daun waru, daun jati, dan juga daun pisang. Nah, untuk kali ini bahan yang kita gunakan yaitu kacang kedelai untuk membuatnya tempe. Namun sebelum William membagikan info bagaimana cara melakukannya nanti, William akan bacakan sedikit dari jurnal yang William ambil mengenai apa sih tempe itu. Seperti kita tahu kan, tempe ialah merupakan makanan tradisional masyarakat Indonesia yang berasal dari biji kedelai dan dimana di dalamnya itu mengandung kapang Rhizopus oligosporus, adapun Rhizopus oryzae dan Rhizopus stolonifer dan beberapa jenis kapang Rhizopus lainnya. Nah, teman-teman tahu sendiri kan, untuk kedelai ini difermentasi yang kaya akan komponen nutrisi dan juga mikroorganisme ini akan menghasilkan beberapa komponen bioaktif vital untuk menurunkan agen anti nutrisi, di mana nanti perubahan biokimia terjadi selama fermentasi kedelai dalam tempe untuk meningkatkan kesehatan kita semua. Nah, nanti dalam proses perbanyakan jamur ini, yang pertama nanti akan kita lakukan yaitu pembuatan laru tempe atau ragi tempe itu sendiri, dimana itu hasil dari tempe yang dikeringkan dan dihaluskan sehingga dia menjadi ragi tempe atau disebut juga laru tempe. Kemudian proses yang kedua itu kita akan membuat usar tempe, dimana nanti usar ini ialah dari tempe atau kedelai yang kita taruh pada daun ke semua daunnya. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi. Mau tahu bagaimana caranya? Yuk kita lihat cara proses pembuatannya. Kita saksikan bersama-sama ya. Nah, teman-teman semuanya, yang perlu kita lakukan pertama ialah menyiapkan alat-alat dan bahan-bahan yang akan kita lakukan pada praktikum pertama, dimulai dari sterilisasi alat-alat, baik itu berupa pisau, nampan, talenan dengan menggunakan air panas, di mana air panas ini berfungsi untuk mematikan kuman-kuman atau bakteri supaya alat-alat yang kita gunakan ini betul-betul steril dan tidak terjadi adanya kontaminasi. Setelah kita sterilisasi, alat-alat tadi harus kita keringkan sampai betul-betul tidak ada namanya lagi lembab atau basah pada alat-alat tersebut, baik itu nampan, talenan, maupun juga dengan pisau. Harus kita keringkan, bisa dengan menggunakan tisu. Kemudian teman-teman, kita timbang tempenya dengan seberat 300 gram. Apabila tempe tersebut melebihi, dapat kita kurangi dengan kita memotongnya terlebih dahulu. Jika sudah betul-betul sesuai dengan 300 gram, maka teman-teman bisa mengiris tempe tersebut secara tipis-tipis sampai betul-betul nanti tempe akan mudah dijemur dan nanti akan dikeringkan. Nah, inilah hasil tempe yang telah diiris tipis-tipis dan sudah kering dijemur selama 2 hari. Tahap berikutnya yaitu proses pembuatan laru tempe, di mana tempe yang sudah kering tadi akan kita blender sampai tempe tersebut betul-betul halus menjadi bubuk atau menjadi ragi tempe atau juga disebut powder tempe. Nah, tempe ini sedikit demi sedikit kita taruh dalam blender dan harus kita haluskan sampai nanti betul-betul menjadi bubuk halus, yaitu disebut laru tempe. Teman-teman tidak lupa juga pada proses ini, laru tempe ini harus betul-betul berhasil dan tidak boleh ada namanya terjadi penjamuran pada saat proses penjemuran laru tempe tersebut. Nah, ketika sudah di blender, tampak hasil laru tempe ini seperti gambar
menjadi bubuk halus, kita taruh dalam piring. Kemudian tahap yang berikutnya itu untuk membuat kedelai tempe, yaitu pertama kita harus menyiapkan biji kedelai, di mana biji kedelai ini harus kita rendam terlebih dahulu di dalam panci, dan kita harus menyiapkan semuanya. Untuk perendaman sendiri kita lakukan selama 6-8 jam dengan air sebesar 4 liter. Nah, ketika sudah kita lakukan perendaman selama 6-8 jam, maka biji kedelai akan kita rebus pada tahap yang pertama di dalam panci berisi air panas selama 15 menit. Nah, jika sudah kita rebus selama 15 menit dan biji kedelai sudah mendidih, berarti itu tandanya kita harus angkat dan kita buang airnya. Sembari menyiapkan biji kedelai, kita juga harus membersihkan daun-daun yang nanti akan kita gunakan untuk membungkus. Pada tahap yang berikutnya yaitu kita menyaring larut tempe yang tadi kita blender dengan menggunakan saringan, supaya ampas-ampasnya tidak terikut pada saat nanti kita mencampur dengan biji kedelai. Nah, biji kedelai yang tadi sudah kita angkat ini kita taruh dalam baskom dan kita rendam lagi kembali dengan air dingin, di mana kita harus mengupas kulit-kulit dari biji kedelai ini supaya terjadi proses yang berhasil pada nanti pembentukan jamur tempe. Dan tidak lupa kita rendam kembali selama kurang lebih 2 jam. Setelah kita rendam 2 jam, biji kedelai tersebut kita rebus kembali pada proses tahap yang kedua kurang lebih selama 10 menit ya teman-teman. Sembari menunggu, kita mengambil larut tempe tadi yang kita blender, kita haluskan sebesar 2% atau 2 gram. Nah, larut tempe ini kita akan campurkan pada biji kedelai yang sudah kita rebus pada tahap kedua tadi. Sembari diangin-anginkan, kita aduk rata dan kita campur ratakan semua pada permukaan biji kedelai tanpa yang tidak terkena, supaya semuanya itu terkena dan menjadi rata. Nah, seperti yang kita lakukan dalam video ini, kita harus aduk dan kita campur ratakan supaya semuanya itu terkena oleh larut tempe. Untuk daunnya sendiri teman-teman, karena kita menggunakan daun jati dan juga daun waru, maka kita dapat membelah dua supaya pada saat membungkusnya nanti itu dapat mempermudah kita dan tidak mempersulit. Untuk membungkusnya nanti kita harus membungkusnya dengan perlahan-lahan dan tidak tergesa-gesa ya teman-teman, karena daunnya ini mudah sobek. Nah, biji kedelai itu kita bungkus pada daun pisang, daun waru dan juga daun jati. Kita bungkus secara perlahan-lahan dan nanti kita ikat bisa menggunakan karet atau tali. Tampak seperti pada gambar tersebut hasil dari bungkus baik yang tidak diikat maupun diikat, dan kita biarkan selama 48 jam dan nanti akan kita amati perubahan yang akan terjadi. Teman-teman dapat melihat sendiri bukan? Inilah tampak hasil selama 48 jam proses dari perbanyakan jamur tempe, baik dari daun pisang, daun waru maupun daun jati, baik yang dibungkus dan tidak dibungkus atau dibiarkan saja. Untuk daun yang tidak dibungkus ini yang akan kita gunakan nanti pada praktikum yang selanjutnya, atau usar yang kita sebut ini kita bisa nanti menggunakan pada proses praktikum yang berbeda lagi. Nah, teman-teman dapat melihat sendiri kan hasil atau gambar pada miselia pembentukan dari jamur yang ada pada biji kedelai berwarna putih dan terlihat padat, baik itu dari ketiga jenis daun yang kita gunakan. Nah, teman-teman, inilah dia
proses dari perbanyakan jamur itu. Teman-teman dapat melihatnya sendiri. Tidak lupa juga untuk daun yang tadi kita bungkus itu, ketiganya kita goreng dan kita lihat hasil dari penggorengan tersebut, dan nanti akan kita review hasil dari proses ini kepada konsumen kita. Oke, kemudian ini tempenya sudah jadi dari percobaan dan akan kita tester dengan konsumen kita. Silahkan dicoba. Bagaimana rasanya? Rasanya tempe. Ya, kemudian selanjutnya. Jadi ini yang pertama, ini yang dibungkus daun pisang ya. Ya. Ini daun jati. Daun jati. Lembut. Lembut. Ada agak beda sama. Wanginya ya beda ya. Hmm. Ya. Ini daun jati. Kedua. Ya. Ini yang daun waru. Ya. Ya. Yang paling kentara perbedaan baunya yang mana? Wanginya? Kalau wanginya nggak begitu berbeda sih. Kalau untuk rasanya yang nggak ada pahitnya itu yang daun jati. Kalau waru sama pisang ada pahit-pahitnya sedikit. Jadi yang daun jati ini nggak ada rasa pahitnya ya? Ya. Kalau yang daun pisang sama daun waru itu Ada sedikit. Oh ya, baik. Terima kasih. Nah, itu dia tadi teman-teman. Bagaimana, udah lihat kan cara pengolahan dan pembuatan perbanyakan jamur tempe dengan menggunakan beberapa daun. Nah, semoga video dari yang William jelaskan ini dan mewakili kelompok William dapat membantu dan memberikan tambahan informasi kepada teman-teman semuanya. Oh ya, jangan lupa juga ya teman-teman subscribe, like, dan komen video ini. Oke? Dan sampai bertemu lagi di video yang akan datang. Dan sampai jumpa.